Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam bunda-bunda semuanya dan selamat malam Miss Pita. Iya, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bersama untuk memperkenalkan program yang ada di Sekolah BNB Edutainment Semarang. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada bunda-bunda semua yang sudah mempercayakan putra-putrinya bergabung bersama kami di Sekolah BNB Edutainment Semarang. Di mana saat ini kamu memang mengadakan sekolah online, berbasis online untuk anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Nah, Bunda, sebelumnya saya minta maaf jika koneksi internet saya sedang sedikit tidak baik dikarenakan ini sedang berada di di gunung ya. Jadi mungkin nanti seperti delay atau suara tidak bisa didengar jelas, mungkin itu nantinya akan terjadi. Nanti akan kami bagikan hasil dari presentasi kami malam ini, saya dan Miss Pita. Jadi nanti seandainya memang ini tidak maksimal karena kendala sinyal, semoga bisa terbantu dengan adanya sharing. Nah, Miss Pita bisa mulai di share screen-nya, Miss Pita? Iya. Iya, kita tunggu dulu untuk Miss Pita bisa share screen-nya. Sekolah BNB Edutainment Semarang ini kita base-nya itu ada Bunda di Jalan Barat nomor 14. Kami awalnya adalah sekolah Montessori, kemudian 2 tahun ini kami sudah berubah menjadi sekolah Islam. Karena tadinya sekolah umum yang memakai metode Montessori dan B-LAN B, dan sekarang ini kami berubah menjadi sekolah Islam dan kami lebih mengadopsi pendidikan Nabawiyah, dan kami memakai metode yang kami ajarkan dari B-LAN B. Walaupun ada Montessori, namun tidak kami jadikan rujukan utama. Kami lebih memakai metodenya istilahnya untuk baca, tulis, hitung, kemudian pengetahuan seperti biologi, geografi, dan lain sebagainya itu kami memakai dari B-LAN B. Karena B-LAN B kalau misalnya Bunda tahu mungkin hanya sebatas balok spons, kemudian ada mainan matematika. Tidak, sebenarnya itu untuk B-LAN B itu kita ada sampai usia SMA. Nah, untuk sekolah BNB Edutainment ini kita menggunakan metode yang utama yang kita ambil adalah metode B-LAN B. Ya Bunda ya. Nah, next Miss Pita. Sebenarnya ingin kita ingin kenapa kita memilih untuk karakter iman yang ditumbuhkan pertama kali? Karena jika karakter iman itu sudah ditumbuhkan, maka karakter-karakter yang lainnya itu akan mengikuti. Seperti adanya fitrah belajar, kemudian fitrah benalar, kemudian fitrah bakat, itu akan mengikuti. Nah, memang yang kita perbanyak di sini adalah masalah ketauhidan. Anak mencintai Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad SAW dengan kita berkegiatan yang berdasarkan Al-Qur'an. Biasanya kita menurunkan dari surah apa, kemudian kita buat ke kegiatan, macam kegiatannya. Kemudian kita ingin menumbuhkan minat dan gairah belajar. Jadi kita nanti memang Bunda sudah terima ya, mungkin Bunda sudah terima. Semoga sudah semua diterima worksheet-nya. Worksheet yang ada itu tidak harus dikerjakan ya Bunda ya. Jadi worksheet itu hanyalah sebagai pendamping. Kenapa sebagai pendamping? Karena tidak kita wajibkan untuk mengerjakan worksheet-nya. Worksheet pendamping, jika anak sudah paham materi, silakan Bunda berikan worksheet-nya. Namun jika jika anak-anak belum memahami belum memahami untuk materinya, mohon untuk worksheet tidak diberikan. Kita ingin anak-anak itu tumbuh minat belajarnya. Bagaimana caranya? Dengan berbagai macam cara. Yang memang kita di Sekolah BNB Edutainment tekankan itu, kita memang selalu ada yang namanya berhubungan alam.
merasakan semua panca indera itu yang bekerja. Jadi kita selalu ada yang namanya tadabbur alam. Seperti itu. Nah, mungkin bisa selanjutnya untuk Miss Vita, next slide-nya. Iya, share screen-nya mati ya Miss Vita ya. Iya, sebentar. Kita masuk lagi ke screen ya Bunda ya. Nah, nanti kita ada kegiatan setiap hari, itu kegiatan tidak bisa didapatkan alam ini memang setiap hari lakukan. Tadabbur alam tidak hanya istilahnya Bunda harus berjalan yang jauh-jauh gitu, enggak. Di lingkungan rumah saja tidak masalah. Jadi tidak harus berjalan jauh-jauh ya Bunda ya. Tujuan dari tadabbur alam itu adalah kita mengenalkan anak tentang alam semesta ini kepada anak, bahwa semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenalkan itu loh Allah itu. Belum ya? Kok punya saya mati ya, Miss? Iya, sebentar. Slide-nya sepertinya mati punya saya ini. Bisa di ini, Miss. Kita tunggu dulu ya, Bunda ya. Kita tunggu slide-nya dulu karena saya juga lupa apa saja yang harus saya kemukakan. Iya. Afwan. Iya. Oh iya, nanti untuk adik-adik yang berusia 2-3 tahun, itu memang biasanya kita samakan kegiatannya, maksudnya dalam satu Zoom itu kita samakan dengan anak usia 3-4. Tapi insya Allah ya Miss Vita ya, insya Allah untuk mulai bulan ini nanti untuk anak yang usia 2-3 tahun itu akan kita sendirikan dari anak usia 3-4 tahun. Karena usia 2-3 tahun kami memang ini memperbanyak di sensorialnya. Nah, ini tadi yang saya katakan, di sekolah kami, ini aja Miss Vita, di sekolah kami ini menerapkan belajar bersama alam. Jadi memang apapun kegiatannya itu kita selalu merujuk kepada kegiatan outdoor atau kegiatan di dalam. Itu kenapa kalau di sekolah kami worksheet itu bukanlah hal yang utama. Karena yang utama bagi kami adalah pemahaman anak. Bagaimana bonding kita dengan anak, bagaimana anak itu belajar dari alam dan mereka memahaminya. Nah, metode pembelajarannya tematik terpadu karena memang sekolah BNB Edutainment itu kita berada di bawah Dinas Pendidikan. Jadi kalau di bawah Dinas Pendidikan memang kita tidak bisa semena-mena untuk tidak memakai kurikulum dari mereka. Nah, jadi kita tetap ada yang namanya tematik, seperti yang bulan ini kita angkat adalah alam semesta, di mana sebenarnya kalau alam semesta itu sesuai dengan kurikulum K13 yang ada di dinas, itu seharusnya ada di semester 2 tapi di bulan-bulan terakhir. Nah, tapi kita majukan di bulan ini karena biasanya di bulan terakhir itu kita semua isinya adalah review, sudah tidak mengangkat tema-tema lagi. Itu ya Bunda ya. Jadi nanti usahakan saat memberikan materi anak selalu dan berdampingan dengan alam. Iya. Iya. Nah, ini jadwal kegiatan harian anak. Ya, jadi kita itu di BNB Edutainment ketika anak ini normal ya Bunda ya. Ini normalnya sekolah, bukan saat HBL, tapi normalnya sekolah. Saat anak masuk, itu kita langsung ada yang namanya tadabbur alam. Tadabbur alam ini kita tidak hanya istilahnya apa ya, kalau misalnya selama ini yang saya dapati bahwa tadabbur alam tuh pokoknya mencari sesuatu di alam atau lihat-lihat apa yang ada di alam. Tidak. Jadi tadabbur alam itu kita akan mempelajari apa saja di alam. Misal anak itu lagi senang-senangnya dia memang lihat kupu-kupu nih. Nah, terus kita tadabbur alam, kita mencari kupu-kupu. Nah, waktu kita lihat kupu-kupu itu guru dengan anak-anak kita di situ akan belajar apa sih tentang bagian kupu-kupu. Kenapa sih Allah menciptakan kupu-kupu? Apa sih yang didapat kupu-kupu dari alam semesta itu, misalnya begitu. Jadi memang setiap hari selama 30 menit pertama
itu kita ada jadwal tadabbur alam. Dan ini yang saya sampaikan tadi, alam wajib diberikan kepada anak-anak meskipun ini dalam keadaan daring atau online. Namun jika memang uzur syar'inya seperti saya tinggal di apartemen Miss, kan jadi nggak bisa tadabbur alam. Tidak masalah, tadabbur alam tidak bisa dilakukan setiap hari. Tapi paling tidak ada waktu keluar untuk anak bersinggungan dengan alam gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam itu dengan segala isinya, semuanya bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Nah, itu ingin menjaga kebersihan gitu. Tapi anak apa sih lah? Kenapa sih harus menjaga kebersihan? Nah, kenapa sih lingkungannya tuh harus dipelihara itu? Kenapa sih? Gitu. Tahu-taunya kita nanti banjir. Wah, no sebelum dia. Tapi anak itu kami bisa. Tapi kalau misalnya itu nanti sampahnya membusuk di tanah dengan lama seperti plastik, itu nanti tanamannya nggak bisa tumbuh gitu. Nah, anak jadi selalu melihat sendiri gitu. Dan di situ kita kenalkan bahwa tanaman yang tumbuh ini karena apa, karena siapa, karena kehendak siapa, itu kita inginnya tadabbur alam seperti itu. Jadi saya wanti-wanti untuk tadabbur alam ini dilakukan setiap hari nggih Bunda, tempatnya dimanapun. Kecuali kalau yang tinggal di apartemen atau yang memang tidak memungkinkan, tidak masalah. Nah, ini kita ada kelompok besar. Oh iya, kita ada 2 kelompok Bunda, ada yang namanya kelompok kecil dan ada namanya kelompok besar. Kelompok kecil itu bukan berarti kelompok yang ikut adalah anak kecil-kecil. Kemudian kelompok besar adalah kelompok yang ikut anak besar-besar, bukan. Tapi kalau kelompok besar itu biasanya kita jadikan satu di antara anak kelas usia 2 sampai usia 7 itu mereka jadi satu. Ya, kegiatan di Zoom-nya jadi satu, itu biasanya kita pertama kali biasanya kita akan ada kegiatan Zoom bersama kelompok besar dan kelompok kecil. Kemudian kalau kita sedang berkisah, insya Allah kita akan ada Kak Erlan, nanti Kak Erlan Iskandar, itu biasanya kita juga di kelompok besar. Kemudian seperti di foto itu ada kelas bakat, menggambar, memasak, itu semua kita ada di kelas besar. Jadi kelas usia 2 dan usia 7 itu kita jadikan satu, gitu ya Bunda ya. Jadi nanti misalnya ada jadwal kelompok besar, bukan berarti kelompok yang ikut adalah kelompok usia TKA, TKB, tapi adik-adik yang dari usia toddler pun juga ikut kelompok besar. Nah, selanjutnya Miss Vita. Nah, setelah kelompok besar ini, kita ada lagi yang namanya kelompok kecil. Kelompok kecil ini kita biasanya per usia, ya. Seperti yang saya bilang tadi, bukan per usia. Per kelompok itu ada yang kita gabungkan. Jadi kalau yang di bulan kemarin usia 23 dan 34 itu kita gabungkan. Kemudian usia 45 sendiri, kemudian usia 56, 67 itu kita joinkan. Kenapa? Karena materi atau tema di usia 23 dan 34 itu sama, 56, 67 itu sama. Kenapa 45 ini kita gabungkan? Karena kalau 45 itu memang range-nya terlalu jauh. Kalau mau digabungkan ke usia 23, 34 dan terlalu jauh kalau kita gabungkan ke usia 56, 67. Jadi 45 itu biasanya berdiri sendiri. Nah, kalau di kelompok kecil itu nanti insya Allah usia 23 itu nanti akan kita berikan sendiri, kemudian 34 nanti insya Allah sendiri, walaupun kadang mereka akan bersama, tapi kita akan melihat materi Bunda. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang sudah lama atau ada anak baru di sini pastinya nanti untuk usia 5, 6, 7 akan kami gabungkan menjadi satu. Itu ya. Kemudian di kelompok kecil ini kita Bunda sudah terima lesson plan kan ya. Nah, lesson plan itu nanti yang akan dibahas di kelompok kecil. Biasanya kita setiap hari itu memberikan, kemudian kadang kita memberikan Zoom kelompok kecil, itu kita membahas semua yang berada di lesson plan. Kemudian pilihan kegiatannya itu ada matematika dan bahasa. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa lembar kerja ini hanya sebagai pendamping, bukan hal yang wajib untuk dikerjakan. Itu dia bedanya kelompok besar dan kelompok kecil ya Bunda ya. Nah, kemudian selanjutnya, setelah ada kelompok kecil,
kita ada kelas pengembangan bakat. Pengembangan bakat ini ada di kelompok besar. Kita ada ketauhidan, mengaji ya, mengaji, kemudian bercerita, berkisah itu kita ada Miss Aci. Kemudian nanti itu mengaji, Miss Aci juga akan menghubungi via WhatsApp juga. Nanti akan ada setoran-setoran. Tapi yang ingin saya tekankan, Bunda tidak perlu memaksa saat kakak memang belum mau mengaji. Saat kakak memang belum mau menghafal. Karena sebenarnya seperti adab yang kita berikan, hadits-hadits yang kita berikan itu bukan untuk dihafal, ya Bunda ya, tapi untuk diterapkan. Karena memang kita tidak ingin anak itu menghafal. Kita ingin anak menerapkan dulu di usia ini. Menghafal nantilah ada waktunya di usia 10 tahun dia akan menghafal. Tapi kalau misalnya anak memang sudah hafal, anak sudah bisa membaca surat-surat pendek, ya Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tidak masalah. Kemudian bahasa Arab kita ada Miss Anjar. Di bulan kemarin kita Miss Anjar belum keluar karena Alhamdulillah bahasa Arab langsung dipegang dengan Kak Erlan. Jadi berkisah sambil belajar bahasa Arab. Kemudian menggambar ada Miss Vini. Jadi menggambar nanti ada Miss Vini dan ada menggambar dan art and craft ya. Itu ada Miss Vini. Kemudian di bahasa Inggris ada saya. Yang bulan kemarin kita bahasa Inggris memang belum ada kelas khusus, tapi kita sudah berikan saat kita berkegiatan. Jadi istilahnya kayak salap sapa gitu, udah ada bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ada memasak, motorik kasar, art and craft. Dan nanti ada guru tamu, biasanya di guru tamu ini kita datangkan Chef Audi untuk kegiatan memasak. Namun tidak menutup kemungkinan setiap bulan kita akan berganti. Apakah bulan ini ada memasak atau bulan ini ada apa, itu nanti kita di kelas bakat itu, pengembangan bakat itu akan berganti-ganti. Gitu ya Bunda ya. Iya, selanjutnya Miss Vita. Nah, ini untuk jadwal virtual meetingnya atau jadwal Zoom-nya. Oh, saya mau tanya sama ini ada kelas persiapan masuk ke sini ya enggak ya Miss ya? Oh, enggak ada, Miss. Persiapan. Kalau yang untuk kelas enggak ada ya? Berarti saya lebih ke HBL dulu ya. Nah, virtual meetingnya ini insya Allah kita lakukan 3 kali dalam 1 minggu Bunda. Dengan satu kalinya untuk mengaji dan 2 kalinya untuk kegiatan berdasarkan lesson plan. Namun jika dirasakan perlu, kita akan melakukan Zoom-nya itu bisa 1 minggu 4 kali. Namun saya ingatkan juga kegiatan Zoom ini tidak diharuskan semua anak ikut. Tapi mohon maaf sekali, memang kami tidak bisa merekam Zoom-nya. Kita sudah pernah berusaha untuk merekam Zoom, tapi saat akan kita bagikan ke WhatsApp itu terlalu besar dan kita sudah beberapa kali mengconvert dan itu tidak bisa kita kirimkan ke grup. Jadi mohon maaf sekali jika nantinya ada yang kurang berkenan bahwa kenapa sih Zoom nggak direkam, karena memang kita sudah merekamnya namun tidak bisa kita convert dan kita bagikan ke WA seperti itu. Nah, untuk Zoom ini memang hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang join di sekolah BNB Edutainment Semarang. Jadi mohon untuk tidak dibagikan linknya kemana saja karena biasanya nanti Miss Pita dan saya yang akan mengecek partisipannya. Jadi oh anak ini masuk, oh anak ini enggak. Nah itu biasanya kita berikan lewat Zoom. Jika ada yang berhalangan boleh tidak ikut, namun bisa diinfokan kepada kami. Atau biasanya bisa double Zoom, double account ya. Misalnya, Miss ini saya kerja, tapi saya ingin tahu nih kegiatan anak saya. Kemudian anaknya di rumah itu boleh, asalkan izin dulu sama kami. Gitu ya Bunda. Kita Zoom paling lama insya Allah 45 menit, tapi biasanya itu akan 40 menit, tapi biasanya akan bertambah saat kegiatan menggambar dan kegiatan art and craft. Tapi untuk yang lainnya kita memang 40 menit. Kenapa? Karena kita memang memperhatikan kondisi mata anak-anak, kemudian tulang punggung anak-anak gitu ya. Karena sekarang kan semua terpaparnya dengan screen dan kita tidak mau itu berlama-lama. Dan memang sangat tidak akan bisa maksimal jika kita meminta anak duduk terlalu lama, kemudian sini hanya ngomong aja atau kegiatannya hanya
berdasarkan screen to screen itu memang tidak optimal. Jadi kita memutuskan paling lama Zoom itu adalah 40 menit. Gitu. Iya, next Miss Vita. Nah, parenting ini salah satu kalau kita bilang program unggulan dari Sekolah BNB Edutainment. Di parenting ini kita akan menghadirkan narasumber yang memang menguasai ilmunya. Biasanya kita kalau yang bulan kemarin kita ada Ustadz Abdul Khalik, itu kita memang belajar sama-sama belajar tentang fitrah, ya, fitrah anak. Kemudian di bulan ini nanti kita akan ada dari psikolog, di mana psikolog ini akan membahas tentang tumbuh kembang anak. Kemudian nanti akan ada beberapa narasumber lagi tentang bakat, ya, karena kita banyak terima di emailnya, susah untuk memahami gimana sih bakatnya anak itu dapat dari mana sih, kok bisa sih mengobservasi gitu aja terus kita tahu bakatnya anak. Nah itu nanti kita insya Allah kita akan menyamakan waktunya dengan beliau-beliau yang memang memiliki kapasitas ilmu di situ. Nah parenting ini kita berikan insya Allah bulan itu bisa 2-3 kali bergantung dengan situasi dan kondisi. Nah Bunda, nah ini maaf. Nah Bunda, ini kita ada checklist ada jadi ini untuk observasi anak, kita ada checklist adab dan akhlak harian 34, tidak dipaksakan harus ada, tidak dipaksakan harus ada. Jadi ini checklist ini sekarang berikan setiap hari. Maaf ini kita akan berikan setiap hari. Nanti biasanya kita akan berikan ada apa saja yang harus dikerjakan anak, kemudian ada video kiriman apa saja, cerita apa saja, itu nanti akan kami berikan, ya. Baik, next Miss Pita. Iya. Iya. Nah, ini juga ada refleksi harian orang tua. Orang tua, kita pingin orang tua tuh juga introspeksi ya Bunda ya. Jadi nggak hanya anaknya aja yang kita yang kita push, yang kita minta ini itu, tapi orang tua juga harus ada refleksi harian orang tua. Ini sebenarnya adalah dokumentasi buat kita sendiri gitu, observasi buat kita sendiri. Isi-isinya nanti ada hal yang menonjol pada anakku saat hari ini, sebaiknya memang ini diisi setiap hari. Jadi sebisa mungkin tidak bolong-bolong. Nah, kemudian kegiatan anak yang disenangi hari ini. Gini Bunda, lesson plan itu tidak menjadi satu panduan yang mutlak yang harus dilakukan. Di refleksi harian orang tua itu ada kegiatan anak yang disenangi hari ini yang akan diberikan esok hari. Jadi misalnya hari ini itu kakak A baru suka-sukanya menghitung permen. Itu kanan, menghitung benda yang Bunda bisa sehari hanya memberikan kegiatan matematikanya saja, yaitu kegiatan nah hari ini lagi sukanya tuh masak-masakan nih Miss, dia nggak mau kegiatan lain, ya sudah, karena sekarang sukanya masak-masakan, hari ini masak bebas nih. Nah untuk next day-nya atau pertemuan berikutnya mungkin bisa mulai kita masak bareng-bareng pakai resep seperti itu. Jadi Bunda harus bisa mengambil satu kegiatan yang disukai anak di hari itu, karena itu nanti bisa dijadikan pijakan kegiatan di hari berikutnya. Tidak menutup kemungkinan dari apa kegiatan yang anak sukai itu kita akan bisa menemukan minatnya. Walaupun untuk bakat memang masih lama ditemukannya, karena anak minatnya masih berubah-ubah dan bahkan minatnya belum dapat mungkin. Nah, tapi ikan patokan seperti itu. Kemudian kendala saat berkegiatan, yang saya baca yang dari email masuk itu kegiatan kendalanya kebanyakan adalah di waktu. Pembagian waktu antara kakak dan adik yang misalnya Zoom-nya sama-sama atau adiknya masih kecil, atau mungkin juga kendalanya adalah kejar-kejaran sama materinya. Nah, masalah kejar-kejaran sama materinya, semua materi itu karena ini posisinya adalah daring, materi itu tidak untuk dikejar ya Bunda ya. Jadi berikan saat anak memang merasa mampu, memang merasa dia siap. Kalau nggak siap,
kegiatan yang ada di lesson plan seperti ada bahasa dan math itu jangan diberikan dulu semuanya. Jadi kita bermain aman di sini. Kalau di sekolah anak nggak mau, kita nggak akan berikan. Tapi kan sekarang kita tidak bisa nih pegang anak. Kita nggak bisa langsung bertatap muka dengan anak. Jadi kita juga nggak paham. Nah, yang memahami anak adalah Bunda. Jadi Bunda jangan paksakan, gitu ya Bun ya. Kemudian hal yang wajib disyukuri saat hari itu apa? Mungkin saya tuh terharu ada baca email. Jadi juga sempat di-share di WA. Jadi kalau misalnya untuk orang tua murid yang lama pasti tahu, anak yang tadinya nggak mau nulis, nggak diajarin nulis sama sekali juga, tiba-tiba anaknya nulis. Tiba-tiba anaknya nulis namanya, walaupun dengan terbalik-balik, walaupun dengan bentuknya nggak karuan-karuan, tapi Masya Allah anaknya itu mau menulis. Nah, itu yang wajib disyukuri. Jadi, apapun yang dikerjakan anak itu pasti nanti akan ada manfaatnya. Oke, next Miss Pita. Iya. Nanti seperti hal yang harus diperbaiki hari ini apa gitu ya Bunda. Iya, oh ternyata sudah selesai lah Bunda presentasi untuk program kami di Sekolah BNBN. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Untuk kita bagaimana? Apakah ada tanya jawab atau gimana Miss? Kita buka satu penanya dulu. Iya boleh, silakan. Bunda-bunda ada yang mau bertanya? Silahkan jika mau bertanya, insya Allah saya jawab. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup sampai di sini ya Miss Vita ya. Gitu. Bagaimana Bunda, ada yang ditanyakan? Ini semua bunda-bunda baru atau ada bunda yang lama di sini? Ada yang baru, ada yang lama. Oh, Kakak Gaisa nih kayaknya lama ya. Iya. Ashifa juga. Oke. Ada yang tanyakan Bunda? Ya, Assalamualaikum. Kalau tidak ada yang Kakak Destan, iya, Marisa, iya. Tanyakan, saya akan tutup sampai sini. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok tidak dengar ya? Selamat malam. Halo, suara saya jelas kedengeran? Kedengeran tapi agak kecil Bunda saya Bun. Halo, ini mamanya Malik ini, Mami Malik. Oh iya, gimana Bunda? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Ananda Malik. Ya. Ya, ini baru pertama kali bergabung dengan BNB Entertainment. Nah, sempat tadi juga karena koneksi mungkin saya masuknya sedikit terlambat gitu ya. Tadi disampaikan ada virtual meeting ya. Virtual meeting, Zoom meeting itu 3 kali seminggu. Nah, untuk waktunya itu kira-kira jam berapa ya? Karena posisi di sini kan saya juga WFH sih. Jadi kadang saya ada jam kerja gitu ya, meskipun WFH tapi ada piket gitu. Nah, kira-kira jam berapa untuk Zoom meetingnya sehingga insya Allah bisa ikut hadir dan bergabung di Zoom meetingnya, menemani Ananda. Iya. Baik Bunda dari Kakak Malik ya. Iya. Jadi kita biasanya untuk virtual meeting Zoom itu kita memang mulai dari jam 8. Jam 8 atau setengah 9 Bunda. Harinya kita biasanya sih di hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Kalau hari Jumat itu kita memang tidak ada kegiatan sama sekali. Karena hari Jumat itu kita biasanya anak-anak kalau di sekolahan itu kita ada yang namanya Jumat Berkah. Jadi kita keliling-keliling bawa makanan kemudian dikasih-kasihkan. Nah, kalau untuk hari Senin, kadang kita bisa berikan di hari Senin. Tapi yang pasti itu seringnya kita di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk Miss Aci, kalau di bulan lalu itu kita di hari Rabu ya Miss Vita ya. Di hari Rabu untuk Miss Aci. Untuk saya di hari Selasa dan Kamis. Tapi itu tidak apa ya istilahnya tidak menutup kemungkinan ada yang dilakukan di hari Senin gitu. Yang pasti Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini adalah pilihan untuk hari yang Zoom-nya 40 menit. Biasanya kita mulai jam 8 sampai setengah 9, tapi bergantung kelas usia Bunda. Jadi kalau misalnya kelas usia 23 itu kita masuknya di jam 8 sampai jam setengah 9. Nanti ke usia 34-nya kita 15 menit dari jeda itu sampai jam 40 menit lagi. Nanti kelas berikutnya 15 menit jeda lagi ke jam berikutnya seperti itu. Jadi
Yang pasti kalau usia 23, 34 itu selalu ada di jam awal. Kalau di usia 5, 6, 6, 7 memang dia ada di jam yang siang sekitar jam 9, jam 10-an karena kebanyakan anak-anaknya juga sudah bersekolah. Jadinya online gitu. Insya Allah jamnya jam 8, setengah 9 kita akan mulai Zoom pertama untuk anak-anak anak-anak usia 23. Nah, itu tadi yang saya bilang Bunda, kalau di kelompok kecil itu kan memang per usia. Nanti kalau di kelompok besar, di kelompok besar itu nanti biasanya kita lakukan serentak, itu kalau tidak jam 8, setengah 9, itu sudah kepastiannya di situ. Gitu, mau naikin ini kan Anda Malik kan memang saat ini usianya 2 tahun gitu ya, 2 tahun menjelang 3. Nah, nanti ketika dia sudah masuk usia 3 tahun, apakah dia kelas kecil pindah ke usia 3, 4 tahun atau masih tetap di usia 2 sampai 3 saja, Miss? Ya, jadi begini, maaf ya di handphonenya saya begini kan, karena suaranya kecil sekali. Ya, jadi mungkin ini sinyalnya lagi. Jadi misalnya usia anak usia 2 tahun, sekarang 2 tahun. Ini di bulan ini misalnya Miss, anak saya bulan depan usianya udah 3 nih. Gitu. Tapi sekarang masih 2 tahun. Ya udah masukin 2 tahun dulu. Insya Allah jika bulan depan itu join, anak langsung masuk ke usianya. Tapi Bun, kita kan yang tahu anak kita. Misalnya nih, kemarin ada kasus beberapa kali dari awal kita anak usianya 45. Kemudian setelah setelah masuk ke usia 45, Miss, anak saya belum sampai sini nih gitu. Tahapannya belum sampai sini, bisa nggak diturunkan? Itu bisa. Ya, jadi kita tetap sesuai dengan level anak. Walaupun di worksheet itu, kalau misalnya worksheet menjadi nanti akan menjadi istilahnya pendampingnya kegiatan, itu sudah kita buat dari tahap yang paling gampang, istilahnya sampai ke tahap anak usianya itu gitu. Tapi kalaupun nantinya, Miss, anak saya tuh udah kayaknya kalau berdasarkan worksheetnya usia 23 itu anak saya udah khatam nih. Karena dia udah sampai sini-sini, nanti bisa dikondisikan, bisa dibicarakan dengan Miss Vita, apakah anak ini lebih baik tetap di situ aja atau bisa kita naikkan. Kalau 23, 34 memang tidak terlalu menyanjak banget levelnya, tapi kalau begitu udah naik ke 34, naik ke 45 itu memang udah beda sekali. Gitu ya Bunda ya. Oke, jadi baik, nanti langsung mengikuti anaknya. Ya, jadi kita itu anak usia 3 tahun langsung akan dinaikkan ke kelas usia 3. Gitu. Iya. Terima kasih Udah jelas, Bunda? Iya, sama-sama. Apakah sudah cukup atau lagi? Ini sudah alhamdulillah sudah jelas semua Miss Vita. Alhamdulillah. Karena besok sudah dimulai. Iya. Assalamualaikum Miss Miss Vita. Waalaikumsalam. Bagaimana Miss? Iya gini Miss. Jadi, ya terima kasih ya penjelasannya. Ini perkenalkan saya Ibu dari di-invite untuk yang mau saya tanyakan Miss. Biasanya ini untuk siap-siap Miss. Biasanya anak-anak usia 2 kelompok 2-3 itu kalau pas virtual meeting itu mereka bisa duduk di diam itu sampai itu. Oh iya. Baik Bunda. Jadi kalau untuk anak usia 23, 34, 45, 56, 67 bahkan, tidak semua anak bisa duduk dengan tenang saat ini. Nah, kalau misalnya kakak memang masih yang lari-lari atau belum jenak, itu tidak masalah bagi kami. Bunda bisa matikan untuk videonya, kemudian nanti bisa dikerjakan saat adik memang sedang mood. Kalau misalnya adik masih lari, nggak apa-apa, yang penting itu zoom-nya dijalankan aja, insya Allah nanti misalnya adik kakak kok tiba-tiba pingin, nah itu kakak masih bisa ikut. Tapi yang memang selama ini anak usia 2-3 itu jarang sekali ya Miss Vita ya ikut zoom ya. Jarang sekali kelas usia 2-3 itu ikut zoom karena satu, untuk duduk di depan screen ya, menghadap screen itu memang mereka memang belum bisa, dan itu sangat amat wajar sekali Bunda.
Karena anak usia 2-3 tahun hanya bisa duduk dalam waktu 2 menit. Paling lama adalah 2 kali usianya, berarti 4 menit. Sedangkan kita Zoom-nya 40 menit. Sudah pasti setelah 4 menit pertama, kakak akan, nah, untuk siap-siap mental itu adalah hal yang wajar sekali. Dan ketika nanti kita berkegiatan, itu kan pasti ada barang-barang ya Bunda ya. Itu tidak sesuai dengan instruksi dari kami, misalnya yuk kita menyendok yuk dari kiri ke kanan, yuk kita tabur, misalnya nggak sesuai instruksi kami, ya jangan dipaksakan. Ya memang begitulah anak usia 2-3, ya begitulah anak 3-4, ya begitulah anak 4-5, walaupun levelnya mereka untuk tidak sesuai dengan instruksi beda-beda. Tapi untuk persiapan mental kita, ya saya katakan, tidak semua anak siap untuk bisa duduk dan menerima materi. Karena mereka tipe belajarnya juga beda. Saya tidak ada, enggak, karena memang mereka ya. Ya, Miss, memang sangat wajar ya, Miss? Wajar sekali, iya. Ya, sangat wajar. Terima kasih banyak Miss Andin, Miss Vita. Sama Assalamualaikum. Bunda. Apakah ada lagi? Tambahkan kalau untuk biasanya itu kenapa ini terlalu kecil ya suaranya ya? Untuk Zoom apa namanya, anak biasanya memang yang lebih anteng itu kalau memang ada anak tidak praktek melakukan sesuatu, mungkin memang itu cenderung anak-anak apa namanya, tidak lama untuk ikut. Tapi insya Allah kalau misalnya berkegiatan, misalnya menggambar atau memasak, insya Allah anak-anak bisa lebih fokus di situ juga. Jadi, tapi rata-rata juga kami memberikan Zoom untuk yang tidak praktek gitu ya, untuk yang hanya melihat gambar itu sekitar 25 menit, insya Allah itu anak-anak sekitar segitu lah. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, tidak membuat anak-anak bosan. Baik, terima kasih banyak Miss Vita tambahannya. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi? Mungkin karena sudah jam segini ya, takutnya juga Ayah Bunda juga ada kesibukan lain ya untuk menyelesaikan. Jika sudah, insya Allah kita tutup Miss Andin. Apakah sudah cukup? Miss Andin ada tambahan? Baik Bunda, tidak, sudah tidak ada tambahan saya. Iya. Baik Bunda, sepertinya sampai di sini dulu ya kita pemaparan program. Nanti Bunda boleh bertanya apapun via WA, boleh ke grup atau boleh japri Miss Vita atau boleh japri ke saya. Itu monggo silakan. Kalau yang memang personal sekali. Tapi kalau yang istilahnya masih bisa istilah gini, saya butuh nih sharing gitu, nggak cuma dari Miss Andin, Miss Vita, saya butuh sharing dari bunda-bunda yang lain. Monggo silakan Bunda bisa sharing itu di grup. Kan itu ada 2, satunya memang grup untuk materi memang kami kunci, hanya kami yang bisa memberikan, tapi grup diskusi itu terbuka untuk siapapun. Itu ya Bunda ya. Jadi bisa share, monggo silakan share apapun bisa di grup diskusi. Itu ya Miss Vita, sepertinya itu dulu saja yang bisa saya sampaikan dari Miss Vita. Kurang lebihnya seperti itu, dan mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika kami membuat kesalahan, kami mohon maaf sekali. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan-kegiatan berikutnya bisa diberi kelancaran ya Miss Vita ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Begitu ya Bunda ya. Iya. Baiklah, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.